Perkenalkan, nama saya Jessica Nurti Destemorang. Saya mahasiswi dari D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes RI Medan. Di sini saya akan menjelaskan Penkes tentang merawat organ intim atau MISFI. Semua wanita itu perlu tahu cara merawat MISFI karena merupakan bagian yang terpenting yang memerlukan perhatian khusus. Apa itu Kak perhatian khusus? Ya, salah satu caranya itu menjaga pola makan kita. Dengan pola makan kita yang sehat, bukan hanya tubuh kita yang sehat, melainkan organ kewanitaan kita, MISFI kita itu sehat, terjaga kesehatannya, sehingga terhindar dari penyakit dan berbagai kuman yang lainnya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ke poin pentingnya. Apa itu cara untuk merawat organ intim kita atau MISFI kita? Yang pertama itu membasuh dari depan ke belakang, membasuh organ intim dari depan ke belakang. Mungkin teman-teman kok membasuh dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Itu salah ya. Saya pun sudah diajari, memang sudah dari kecil diajarkan untuk membasuh itu dari belakang ke depan. Tapi itu salah, karena kita itu membawa kotoran-kotoran maupun kuman yang kita keluarkan lewat anus, kita bawa ke depan, ke arah vagina kita. Salah ya, kita harus basuh itu dari depan ke belakang, bukan dari belakang ke depan. Yang kedua itu mengeringkan dengan menggunakan tisu maupun kain yang lembut. Kenapa Kak mesti dikeringin dengan tisu maupun kain yang lembut? Setiap kita berkemih, itu kan basah, otomatis tempat vagina kita itu, daerah vagina kita, celana dalam kita itu lembab, perlu dikeringin. Kenapa Kak? Karena tempat yang lembab itu memungkinkan cepat kembang biaknya si bakteri. Jadi si bakteri ini lebih cepat berkembang biak di daerah yang lembab. Demikian juga dengan menggunakan kain yang lembut. Kenapa Kak harus kain yang lembut ya kan? Kalau kita gunakan kain yang kasar, pasti saja itu kan sakit dan bisa jadi lecet bagian vagina kita, organ intim kita. Apa mau bagian vagina kita itu lecet, luka-luka? Mau kan? Enggak kan? Ya udah, kita itu menggunakan kain yang lembut ataupun tisu. Yang ketiga itu kita harus mengganti pakaian dalam dan pembalut secara berkala. Sama seperti poin yang kedua, tadi saya sudah jelaskan, daerah vagina kita itu lembab. Bukan hanya daerah vagina kita yang sudah lembab, celana dalam kita kan pasti sudah bisa nanti kena air atau kena kencing kita, ya kan, pas kita berkemih atau bagaimana, atau dari kamar mandi. Ya, kita harus ganti secara berkala. Mungkin sudah kita rasa tidak nyaman, kita ganti celana dalam kita. Dan pembalut, apalagi di saat menstruasi, janganlah dipakai pembalut itu 1 hari 1 pula pembalut yang dipakai. Jangan, minimalnya 3 kali sehari kita sudah ganti pakaian dalam kita dan pembalut kita, biar lebih nyaman loh gitu. Jadi terhindar dari penyakit dan penyakit-penyakit organ yang lain yang masuk ke dalam vagina kita itu, jadi kita halangi gitu ya. Yang keempat itu, Kak, apakah perlu setiap wanita itu memakai sabun kewanitaan? Apakah harus gitu ya kan? Gini, setiap wanita itu mungkin bingung. Kita sebagai wanita, tubuh kita itu mengeluarkan lendir serviks atau lendir rahim yang tujuannya ada. Tuhan menciptakan semua yang ada pada tubuh kita ini pasti ada manfaatnya, terlebih lendir yang ada pada tubuh kita yang dikeluarkan oleh vagina kita ya. Apa itu Kak tujuannya? Apa itu tujuan dari lendir rahim itu? Yang pertama itu untuk kelembapan, yang kedua itu untuk cleansing, dan yang ketiga itu untuk lubrikasi. Lubrikasi apa? Lubrikasi itu jika si wanita melakukan hubungan seksual tidak mengalami lecet, tidak luka-luka gitu. Itu dia. Jadi mungkin si wanita ini memakai sabun kewanitaan itu biar ini keputihannya nggak datang lagi. Malah salah ya. Si sabun kewanitaan ini banyak loh fungsinya yang dibuat, dikasih di sabun ini. Saya nggak sebut merek ya. Soalnya dia itu kadang ini biar tidak keputihan lagi, biar wangi. Kok wangi? Emang organ kewanitaan kita ini baju yang perlu diparfumin kan? Enggak kan? Ya udah, itu salah ya. Soalnya memang kita itu mengeluarkan lendir, itu lendir yang baik, dan ini dikeluarkan oleh si bakteri baik. Seperti tentara loh, tentara untuk vagina kita. Apa itu Kak nama bakterinya? Itu bakteri Lactobacillus species. Jadi itu fungsinya baik untuk kita ya. Kalau kita pakai sabun kewanitaan ini kan berarti kita membunuh si tentara baik ini. Kita rusak dia, kita bunuh dia. Memang nggak datang lagi keputihannya, tapi efek sampingnya kan ada gitu. Jadi kita itu harus perlu tahu
keputihan yang kita keluarkan itu normal atau tidak. Kalau memang keputihannya tidak normal, kita boleh konsultasi dengan dokter spesialis seperti itu ya. Dengan yang kelima, Kak, apakah perlu rambut pubis kita ini dicukur ya? Banyak sih pertanyaan yang seputaran tentang organ kelamin ya, tentang sabun kewanitaan baikkah untuk wanita atau tidak, dan rambut. Ini rambut, mungkin untuk seorang wanita masalah rambut dan rambut ini, bukan rambut di kepala ya, rambut yang di selain kepala ini mungkin agak risih ya. Jadi banyak yang melakukan pembotakan secara massal seperti itu. Tapi ini salah. Memang ada kondisi yang mengharuskan si rambut pubis ini dicukur, bukan dibotakin ya. Jadi itu dicukur karena ada semacam kutu pada rambut pubis kita. Tuh, ada kondisi yang mengharuskan rambutnya dicukur. Itu apa? Itu semacam kutu yang menempel pada rambut pubis kita, jadi harus dicukur. Tapi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Tuhan menciptakan semuanya itu pasti ada manfaatnya, terlebih dengan rambut pubis kita. Jadi rambut pubis kita itu seperti gini loh, ada kotorannya datang atau ada bakteri yang datang gitu, lo nempel aja ke gue dulu. Jadi ke rambut pubisnya dulu, nggak langsung nempel ke vagina. Otomatis kan kita nanti berkemih atau kamar mandi gitu ya kan. Jadi kan kita menyiramnya dengan air mengalir, dan itu akan luntur dengan sendirinya kan, apanya kotorannya tadi. Seperti itu dia. Jadi memang ada fungsinya semua. Bisa loh dicukur, dipendekin ya, bukan dibotakin gitu, bukan dibotakan ya. Jadi cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Intinya untuk menjaga dari organ intim kita itu menjaga kelembapan, sekali lagi kelembapan ya, menjaga kelembapannya karena penting, karena vagina kita ini bersifat asam. Jadi otomatis lembab, kita jaga kelembapannya, kita menjaga kebersihan kita jaga pola makan kita biar kita sehat. Nggak cuma tubuh kita yang sehat, organ intim kita ini juga perlu sehat loh, karena ini merupakan bagian yang terpenting dari seorang wanita. Seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar jadi info dan bisa menjadi lebih baik lagi, bisa penting buat semua. Oke, sekian dan terima kasih. Dadah.